peran Cikeas dan Haritano dalam kasus penembakan Nazarudin Zulkarnain. Mari kita buka semua. Siap mas, merdeka, harus kita berani mas, demi keadilan dan kebenaran. Dia hanya mengapresiasi hubungan persahabatan saya dengan dia. Soal kronologinya pasti beliau lebih tahu bukan saya. Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita, akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada pilihan, nggak ada pilihan. TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bahwa Anda telah dikondisikan, ada rekamannya. Ya. Mari kita buka, kita serahkan kepada pihak yang berwenang untuk mereka melakukan pengusutan. Mas berani ya mas? Sama-sama berani ya? Berani. Ini yang saya tunggu dari seorang yang namanya saudara saya Pak Antasari. Ada bukti baru artinya Pak Antasari juga Pak Andi yang sudah dikantongi terkait dengan. Dan kemudian beliau didatangi oleh seseorang yang mengatasnamakan penguasa kala itu, meminta kepada beliau untuk menyetop, menghentikan kasus yang sementara ditangani oleh KPK. Nah, karena beliau dengan tegas menolak permintaan itu, ya, beliau tidak menerima permintaan untuk menyetop kasus itu. Kemudian beliau nggak tahu siapa yang dibunuh. Beliau dituduh sebagai seorang pembunuh dan kemudian beliau dijebloskan ke dalam penjara. Saya tidak pernah punya maksud untuk mengancam. Itu dengan jelas dan tegas. Yang kedua, saya juga tidak punya kapasitas, ya, karena saya tidak punya kekuasaan, ya, tidak dalam kapasitas bisa mengancam. Beliau mengatakan bahwa akan mengungkap sebenarnya siapa dalang dibalik kasus pembunuhan siluman yang menjerumuskan dirinya hingga ke dalam penjara. Tapi hingga saat ini Pak Antasari Ashar juga belum mengungkap hal itu, ya. Pak Antasari Ashar juga belum menepati janjinya untuk mengungkap siapa sebenarnya dalang yang menjerumuskan dirinya hingga masuk ke dalam penjara. Nah, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kabut misteri kriminalisasi SBY terhadap Antasari Ashar akhirnya perlahan tapi pasti terkuak dan terungkap secara terang-terangan ke permukaan. Barang busuk sekalipun disembunyikan rapat-rapat, suatu saat akan tercium juga baunya. Yang sangat busuk, menyengat, kriminalisasi dan penyelewengan hukum di masa lampau selama masa pemerintahan SBY satu persatu mulai terungkap ke permukaan. Mulai dari pemberian gerasi 5 tahun penjara untuk terpidana kasus narkoba, hilangnya dokumen hasil penelitian tim pencari fakta kasus Munir, sampai pada tabir misteri pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nazarudin Zulkarnain, akhirnya terungkap dengan sangat jelas dan terang benderang. Keterbukaan sekeluar dari penjara, mantan ketua KPK bertaji dan bernyali baja atau Antasari Ashar akhirnya mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan jauh hari sebelum kasus pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nazarudin Zulkarnain. Atau Syariat saat mengungkapkan bahwa Haritano pernah mendatangi rumahnya malam-malam. Saat itu Haritano mengaku diutus oleh Cikeas untuk meminta Antasari Ashar agar tidak menceraikan Aulia Pohan, besan SBY yang terjerat dalam pusaran kasus korupsi aliran dana 100 miliar rupiah dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Melalui rapat Dewan Gubernur BI, bagi Anda yang belum tahu, Aulia Pohan adalah ayah kandung dari Anissa Pohan, istri dari putra mahkota SBY, Agus Harimurti Yudhoyono. Aulia Pohan terlibat dalam kasus aliran dana Bank Indonesia. Ia dibekuk KPK pada tahun 2009 yang lalu. Akan divonis di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan hukuman 4,5 tahun. Namun anehnya Mahkamah Agung saat itu memangkas hukuman mantan Deputi Gubernur BI itu menjadi 3 tahun penjara.
Saat itu Haritano datang malam-malam ke rumahnya Antasari Azhar dengan membawa misi khusus dari Cikeas agar tidak membicarakan Aulia Pohan sebagai seorang pedagang hukum nyata dan loyal terhadap hukum yang merupakan panglima tertinggi di negara ini, atau syariat harus dengan tegas menolak mentah-mentah interference kalau itu. Namun Haritano tidak menyerah begitu saja. Dengan nada setengah mengancam, Haritano menayangkan terkait keselamatan atas Antasari Azhar. Namun Antasari Azhar tetap bersikukuh menolak permintaan Haritano saat itu dan siap dengan segala resiko apapun yang bakal ia terima. Dan ternyata ancaman Haritano akhirnya terbukti. Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain tewas tertembak. Nasruddin Zulkarnain tewas seketika dengan luka tembakan yang menembus kaca mobil, dan menghantam batok kepalanya saat pulang main golf pada tanggal 15 Maret 2019. Setelah peristiwa penembakan itu pada bulan Mei 2009, Antasari Azhar ditangkap dan dijatuhi vonis 18 tahun penjara. Jabatannya sebagai ketua KPK pun dicopot tanpa ampun. Antasari Azhar dituduh terlibat dalam kasus penembakan almarhum Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain. Antasari Azhar adalah contoh nyata korban kriminalisasi di era SBY saat berkuasa menjadi presiden selama 2 periode. Setelah bebas bersyarat, Antasari Azhar jujur mengenai kasus kriminalisasi yang menjeratnya. Jabatannya sebagai ketua KPK pun dicopot. Sengsara lahir dan batin dan harus meninggalkan keluarga akibat perbuatan terselubung politik kotor. Jika saat itu di era Presiden Jokowi, Antasari Azhar akhirnya memperoleh grade bebas bersyarat. Setelah bebas dari penjara, Antasari Azhar mengaku sudah siap mati dengan buka-bukaan mengungkap fakta kedatangan Haritano yang ditutup-tutupi. Kabut misteri kriminalisasi SBY terhadap Antasari Azhar akhirnya perlahan tapi pasti terkuak dan terungkap secara terang-terangan ke permukaan. Barang busuk sekalipun disembunyikan rapat-rapat, suatu saat akan tercium juga baunya yang sangat busuk, menyengat. Kriminalisasi dan penyelewengan hukum di masa lampau selama masa pemerintahan SBY satu persatu mulai terungkap ke permukaan. Mulai dari pemberian gerasi 5 tahun penjara untuk terpidana kasus narkoba, hilangnya dokumen hasil penelitian tim pencari fakta kasus Munir, sampai pada tabir misteri pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain, akhirnya terungkap dengan sangat jelas dan terang benderang. Keterbukaan sekeluar dari penjara, mantan ketua KPK bertaji dan bernyali baja atau Antasari Azhar akhirnya mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan jauh hari sebelum kasus pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain. Atau syariat saat mengungkapkan bahwa Haritano pernah mendatangi rumahnya malam-malam. Saat itu Haritano mengaku diutus oleh Cikeas untuk meminta Antasari Azhar agar tidak menceraikan Aulia Pohan, besan SBY yang terjerat dalam pusaran kasus korupsi aliran dana 100 miliar rupiah dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Melalui rapat Dewan Gubernur BI, bagi Anda yang belum tahu, Aulia Pohan adalah ayah kandung dari Anissa Pohan, istri dari putra mahkota SBY, Agus Harimurti Yudhoyono. Aulia Pohan terlibat dalam kasus aliran dana Bank Indonesia. Ia dibekuk KPK pada tahun 2009 yang lalu. Akan divonis di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan hukuman 4,5 tahun. Namun anehnya Mahkamah Agung saat itu memangkas hukuman mantan Deputi Gubernur BI itu menjadi 3 tahun penjara. Saat itu Haritano datang malam-malam ke rumahnya Antasari Azhar dengan membawa misi khusus dari Cikeas agar tidak membicarakan Aulia Pohan sebagai seorang pedagang hukum nyata dan loyal terhadap hukum yang merupakan panglima tertinggi di negara ini, atau syariat harus dengan tegas menolak mentah-mentah interference kalau itu. Namun Haritano tidak menyerah begitu saja. Dengan nada setengah mengancam, Haritano menayangkan terkait keselamatan atas Antasari Azhar.
Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.